Hai, selamat datang kembali di Selimut Hangat. Saya Lucky yang akan menceritakan sebuah film dengan genre thriller dan action. Dirilis pada tahun 2024 dengan pemeran sebagai berikut. Film ini bercerita di mana dunia yang hancur oleh wabah virus mematikan. Umat manusia berjuang untuk bertahan hidup. Ketika peradaban runtuh, harapan menjadi semakin tipis. Dan yang tersisa hanyalah keinginan untuk bertahan hidup apapun biayanya. Manel, seorang pria yang terjebak dalam kekacauan ini, harus menghadapi kenyataan pahit. Bukan hanya zombie yang mengancam, tetapi juga orang-orang di dekatnya. Saat pemerintah mulai kehilangan kendali, Manel harus memilih melawan untuk tetap hidup atau menghadapinya dengan pasrah. Perjalanan Manel mengungkap sisi gelap manusia sementara dia berusaha mencari tempat yang paling aman. Sebelum kita lanjut, saya akan mengingatkan kalau konten ini adalah full spoiler. Jadi, kalau mau lanjut mendengarkan atau menonton, silahkan sediakan cemilan, secangkir teh hangat, dan ini dia, Selimut Hangat. Pada suatu malam yang tenang, seorang pria bernama Manel bersama istrinya Julia mengunjungi rumah kakak Manel yang bernama Belen. Karena waktu itu sudah larut malam, Manel dan Julia pun berpamitan untuk pulang. Di perjalanan, suasana berubah menjadi tegang. Julia yang sedang menyetir merasa kesal karena Manel belum siap untuk memiliki anak. Rasa kesalnya membuat Julia kehilangan fokus saat mengemudi. Tiba-tiba sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak mobil mereka. Manel berhasil selamat meskipun mengalami luka ringan. Tetapi Julia dalam kondisi kritis, ia segera dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, meski telah mendapatkan perawatan intensif, Julia tidak dapat bertahan dan meninggal dunia. Setahun berlalu, Manel masih terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Sejak kematian Julia, ia tidak pernah lagi mengunjungi Belen. Hidupnya terasa hampa, hanya ditemani oleh kucing kesayangannya bernama Luculo. Sesekali ia melakukan video call dengan Belen. Di tengah keterpurukannya, dunia justru dihebohkan oleh berita tentang virus mematikan bernama TSC yang menyebar dengan cepat di seluruh Eropa. Pemerintah Spanyol bahkan menutup perbatasan untuk mencegah penyebaran virus ini, mengambil langkah-langkah ketat seperti yang dilakukan pada pandemi tahun lalu. Saat berbelanja ke supermarket, Manel merasa heran melihat orang-orang yang panik memborong bahan makanan. Meski demikian, ia tetap berjalan dengan santai. Sesampainya di rumah, Belen menghubunginya dan memberitahu bahwa keluarganya akan diungsikan ke Pulau Kanari keesokan harinya. Belen juga meminta Manel untuk ikut serta dengan mereka. Awalnya Manel menolak, tapi karena desakan Belen, ia akhirnya setuju. Pagi berikutnya, Manel bersiap menuju bandara dengan membawa Luculo dalam kandang. Di perjalanan, siaran radio mengabarkan bahwa virus TSC kini memiliki varian baru yang sangat ganas dan menular hanya dalam beberapa menit saja. Penularan terjadi karena kontak darah akibat luka gigitan. Sesampainya di bandara, Manel menerima voice note dari Belen yang memastikan keberangkatannya. Namun, tiba-tiba semua penerbangan dibatalkan. Notifikasi dari pemerintah muncul di setiap ponsel orang, menyatakan status siaga 1. Situasi berubah kacau ketika seorang pria panik dan mengamuk mengacungkan senjata ke semua orang. Manel memutuskan untuk meninggalkan bandara saat itu juga, namun perjalanan macet total karena kekacauan yang terjadi di seluruh kota. Siaran radio melaporkan bahwa situasi semakin tidak terkendali. Setelah itu, karena tak bisa bergerak dengan mobil, Manel memutuskan untuk berjalan kaki saja. Setibanya di kompleks perumahannya, Manel terkejut melihat tentara di rumah salah satu tetangganya. Ia dibawa keluar dengan tangan terikat dan mulut disumpal. Melewati terowongan disinfeksi, tetangganya tampak agresif, diduga telah terinfeksi virus TSC. Keesokan harinya, Belen kembali menghubungi Manel dan memperingatkannya bahwa pemerintah kemungkinan akan menutup jalur udara untuk waktu yang sangat lama. Pemerintah berencana membuat zona karantina, tetapi risiko penularan di sana sangat tinggi. Belen meminta Manel tetap di rumah hingga suaminya bisa menjemputnya.
Manel yang masih penasaran dengan situasi sekitar membuka media sosial. Ia menemukan banyak video tentang orang-orang yang terinfeksi. Mereka berubah menjadi agresif dan menyerang orang sehat dengan gigitan. Saat kebutuhan bahan makanannya menipis, Manel memberanikan diri pergi ke supermarket. Namun, situasi di sana semakin kacau. Orang-orang berebut makanan hingga rak-rak kosong. Dalam keadaan putus asa, Manel pergi ke toko lain dan berhasil mendapatkan sisa-sisa makanan yang ada. Ketika ia hendak keluar, seorang polisi yang terluka akibat gigitan masuk dan menutup toko dengan borgolnya. Orang-orang panik berlarian, meminta pertolongan. Di luar, Manel menyaksikan dengan ngeri saat seorang polisi digigit oleh zombie agresif. Zombie itu tiba-tiba mengincar Manel. Dengan refleks, Manel meraih sebuah batang besi di dekatnya, bersiap mempertahankan diri. Namun, sebelum sempat menyerang, terdengar suara tembakan dari belakang. Zombie tersebut tumbang seketika setelah ditembak oleh seorang polisi lainnya. Manel terkejut sekaligus lega, tetapi situasi semakin mencekam. Polisi yang sebelumnya terluka di dalam toko mulai berubah menjadi zombie. Mata polisi itu kosong dan gerakannya menjadi agresif. Manel yang ketakutan memutuskan untuk segera melarikan diri. Setibanya di rumah, ia langsung berinisiatif memperkuat keamanan rumah. Ia memasang pagar tambahan dan menutup semua akses yang mungkin bisa ditembus zombie. Tidak hanya itu, Manel juga memasang kamera CCTV di depan rumahnya agar dapat memantau situasi dari dalam. Di televisi, Presiden Spanyol memberikan pernyataan resmi. Dengan wajah serius, Presiden itu mengumumkan bahwa penyebaran virus TSC tidak lagi terkendali, baik di Spanyol maupun di negara-negara lain. Pemerintah memerintahkan seluruh warga untuk dievakuasi ke zona aman. Bagi mereka yang menolak, hukuman tegas telah disiapkan. Malam itu, situasi semakin genting. Para tentara berpatroli keliling kota dan memaksa warga naik ke dalam bus untuk dievakuasi. Namun, Manel tetap bertahan di rumah sesuai pesan Belen. Beberapa tentara sempat berhenti di depan rumah Manel dan mencoba memeriksa keadaan. Manel menahan nafas dengan dalam, berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengeluarkan suara. Untungnya, kunci tambahan yang ia pasang membuat para tentara tidak bisa membuka pintunya. Setelah beberapa saat, mereka pun pergi. 2 minggu berlalu, Manel masih bertahan dalam keterasingannya. Setiap hari ia mencoba mengirimkan voice note kepada Belen, tetapi semuanya gagal karena jaringan komunikasi telah terputus. Persediaan makanan yang semakin menipis membuat Manel terpaksa mempertimbangkan keluar rumah. Namun, kondisi di luar sangat berbahaya. Kemungkinan besar masih ada zombie berkeliaran. Setelah berpikir keras, Manel mendapatkan ide. Ia mengenakan baju selam serta beberapa lapis armor improvisasi untuk melindungi tubuhnya. Dengan membawa senjata panah ikan sebagai perlindungan, Manel memberanikan diri keluar mencari makan. Ia menyusuri kompleks perumahan yang tampak sepi dan sunyi. Beberapa rumah yang dimasuki sudah kosong. Dapur dan kulkasnya tak menyisakan apapun. Saat memasuki rumah berikutnya, Manel menemukan seorang wanita tua duduk sendirian di kursi roda. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Gabriela. Gabriela berkata ia ditinggalkan anak dan cucunya saat dievakuasi ke zona aman. Gabriela ternyata mengenal Manel. Ia pun bertanya apakah Manel memiliki persediaan makanan. Namun Manel menjelaskan bahwa ia sudah berusaha mencari di beberapa rumah tetapi tidak menemukan apapun. Gabriela tersenyum pahit dan bercerita bahwa ia kenal dengan semua orang di kompleks ini serta ada beberapa rumah orang kaya di ujung sana, mungkin masih punya cadangan yang bisa diambil. Dengan harapan yang mulai tumbuh, Manel memutuskan mengikuti petunjuk Gabriela. Manel pun mulai memasuki rumah-rumah tersebut. Tetapi lagi-lagi ia tidak menemukan makanan sedikit pun. Tak lama kemudian ia menemukan sebuah sepeda motor. Dengan ide briliannya, Manel memutuskan untuk menggunakan motor itu agar bisa menjangkau rumah-rumah yang lebih jauh lagi.
Setelah beberapa waktu, Manel kembali ke rumah dan membawa sedikit makanan yang ia temukan. Namun, makanan itu jelas tidak cukup untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Tiba-tiba, Manel teringat pada tetangganya yang sempat terinfeksi karena virus dan buru-buru dievakuasi petugas tanpa sempat berkemas-kemas. Pasti di sana masih ada cadangan makanan yang masih tersisa. Dengan harapan muncul kembali, Manel segera menuju rumah tetangganya. Namun setibanya di sana ia kembali kecewa karena dapur rumah tetangganya pun kosong. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Tanpa pikir panjang, Manel langsung melepaskan tembakan. Ternyata ada seorang yang selamat dari virus dan datang ke tempat itu. Manel berusaha mengajak orang itu berbicara, namun orang itu ketakutan dan melarikan diri. Saat Manel hendak mencabut panah busurnya, ia terkejut melihat banyak sekali makanan yang tersimpan di lemari rumah tetangganya. Dengan penuh syukur, Manel pun membawa makanan itu ke rumah Gabriela. Malam itu, Manel dan Gabriela bisa makan dengan sangat enak. Beberapa hari berlalu, Manel masih berusaha menghubungi Belen, namun pesan-pesan itu tetap gagal terkirim karena sinyal masih terputus. Manel merasa bersalah karena tidak pernah lagi mengunjungi keluarga Belen setelah istrinya tiada. Mereka adalah satu-satunya yang peduli kepadanya. Suatu malam, Gabriela menghubungi Manel menggunakan handy-talkie. Ia menyuruh Manel untuk mendengarkan siaran radio. Di siaran itu terdengar suara transmisi dari orang-orang yang masih selamat. Mereka mengajak orang lain untuk pergi ke Pulau Kanari. Kabarnya di Pulau Kanari masih bebas virus TSC dan situasinya pun masih aman. Manel langsung mengajak Gabriela untuk pergi ke Pulau Kanari menggunakan perahu miliknya. Namun Gabriela menolak. Kondisinya yang semakin lemah membuatnya merasa tidak memungkinkan untuk ikut. Manel yang tidak ingin meninggalkan Gabriela berjanji akan membawanya ke Pulau Kanari apapun caranya. Keesokan harinya, setelah semua persiapan selesai, Manel menghubungi Gabriela. Tetapi kali ini tidak ada jawaban. Khawatir, Manel segera pergi ke rumah Gabriela. Setibanya di sana, ia mendapati Gabriela sudah tiada. Gabriela pun membuat sebuah surat untuk Manel yang berisi pesan untuk tetap hidup apapun yang terjadi. Dengan hati yang sangat berat, Manel meninggalkan rumah Gabriela. Tiba-tiba seorang zombie wanita menyerangnya. Senjata yang dibawanya terlempar. Manel yang panik segera membanting kepala zombie itu ke pintu mobil. Namun anehnya zombie itu masih hidup. Dengan cepat Manel mengambil kembali panahnya dan menembak zombie itu tepat di kepala. Akhirnya zombie itu tumbang dan Manel merasa sedikit lega. Setelah kejadian itu, Manel mengirimkan pesan kepada Belen mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi menunggu untuk dijemput karena persediaan makanan sudah habis. Manel berencana pergi ke Pulau Kanari menggunakan perahunya. Tanpa membuang waktu, Manel langsung melesat menuju pelabuhan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya ditemukan. Namun, saat tiba di jalan menuju pelabuhan, ia terkejut karena jalan tersebut ditutup mengarah ke zona aman yang telah dibangun pemerintah. Manel pun terpaksa memutar melalui hutan untuk sampai ke pelabuhan. Dari kejauhan, Manel melihat bahwa zona aman yang sebelumnya dijaga ketat oleh pemerintah kini telah hancur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, hanya kehancuran dan kekosongan yang mengerikan. Saat Manel melewati hutan, tiba-tiba puluhan zombie muncul dan langsung mengejarnya. Manel yang panik segera memacu motornya dengan kecepatan tinggi, berusaha untuk melarikan diri, namun zombie-zombie itu terus bermunculan semakin banyak. Tak lama kemudian, Manel terjatuh setelah menabrak tumpukan mayat yang menghalangi jalan. Ia berusaha menghidupkan motornya namun sia-sia. Dengan perasaan takut yang semakin menguasai dirinya, Manel memutuskan untuk berlari. Zombie-zombie itu semakin mendekat, namun akhirnya Manel berhasil mencapai pelabuhan dan dengan cepat menutup pintu pagar pelabuhan agar para zombie tidak bisa masuk. Sayangnya saat ia mengecek, Manel mendapati sebuah perahu yang ada di pelabuhan sudah hilang.
Dengan sedikit frustasi, Manel masuk ke dalam toko peralatan dan mengambil beberapa barang yang mungkin berguna. Ketika ia melihat-lihat, matanya tertuju pada sebuah perahu dan speedboat yang mengambang di area pelabuhan. Manel segera berenang mendekati perahu itu, berharap bisa melanjutkan perjalanan. Namun perahu tersebut ternyata rusak dan tidak bisa dinyalakan. Untungnya speedboat yang ada di sana masih berfungsi dengan baik. Dengan harapan baru, Manel segera mengarungi lautan menggunakan speedboat. Beberapa jam kemudian, baling-baling mesin speedboat itu tersangkut sesuatu dan patah. Manel terpaksa berhenti dan berusaha mencari jalan keluar. Tiba-tiba ia melihat sebuah kapal besar yang mendekat. Dengan segenap tenaga, Manel melambaikan tangannya, meminta pertolongan kepada mereka. Ketika kapal itu mendekat, semua orang di dalam kapal mengarahkan senjata ke arah Manel. Mereka kemudian membawa Manel ke dalam kapal besar itu. Di dalam kapal, seorang awak kapal bernama Victor memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa kapten kapal tersebut bernama Usakov. Usakov berasal dari Ukraina dan tidak mengerti bahasa Spanyol, sehingga Victor bertindak sebagai penerjemah. Victor kemudian bertanya dari mana Manel berasal dan apa yang ia lakukan di laut sendirian. Manel pun menjawab bahwa ia berasal dari kota pelabuhan terdekat dan berencana menuju Pulau Kanari, tempat yang masih aman dari virus TSC. Manel mengajak Usakov dan anak-anaknya untuk membawa kapal besar ini ke Pulau Kanari. Namun Usakov menjelaskan bahwa kapal tersebut telah rusak tepat ketika virus TSC mulai menyebar, sehingga mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Setelah mendengar penjelasan itu, Usakov meminta Victor untuk mengantar Manel beristirahat di kamarnya. Victor juga memberitahu Manel bahwa ia adalah seorang pilot dan meminta Manel untuk menunjukkan lokasi di kota pelabuhan yang memiliki banyak bahan bakar atau peralatan yang berguna. Manel pun setuju dan akan menunjukkan lokasi-lokasi tersebut sebagai rasa terima kasihnya. Singkat waktu, Manel juga penasaran apakah mereka sudah melihat orang-orang lain yang selamat dari virus ini. Victor menjawab bahwa Manel adalah orang pertama yang mereka temui. Saat tengah malam tiba, Manel mendengar suara dari luar kapal dan melihat sebuah kapal kecil yang mendekat. Orang-orang di dalam kapal kecil itu tampak meminta pertolongan. Namun, keesokan harinya Manel tidak bisa menemukan siapapun di kapal kecil tersebut. Ketika ia bertanya kepada Victor, dengan anehnya Victor mengklaim bahwa tidak ada kapal kecil yang datang semalam. Keesokan harinya, Manel menunjukkan tempat-tempat yang memiliki bahan bakar dan peralatan yang berguna kepada Usakov. Anak buah Usakov pun segera bergerak menuju lokasi-lokasi tersebut. Saat Manel mengamati, ia melihat anak buah Usakov yang sedang menggeledah barang-barang di sebuah kapal kecil. Kapal yang ia lihat semalaman. Manel merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Ia kemudian melihat seorang petugas mengunci sebuah ruangan. Manel bertanya lagi kepada Victor tentang orang-orang semalam yang datang dengan kapal kecil itu. Dan ia menduga bahwa orang-orang tersebut mungkin dikurung di dalam ruangan yang terkunci. Mendengar hal ini, Victor malah menyuruh Manel untuk tidak ikut campur urusan Usakov agar dirinya tetap aman. Namun Manel akhirnya menyadari bahwa Usakov bukanlah orang baik-baik. Ia pun memberitahu Victor bahwa ia pernah melihat sebuah helikopter di rumah sakit dekat pelabuhan. Manel mengajak Victor untuk kabur dari kapal ini dan pergi menggunakan helikopter itu menuju Pulau Kanari. Tiba-tiba anak buah Usakov datang dan Victor menyuruh Manel untuk menjauhi masalah agar tetap hidup. Manel tidak bisa diam begitu saja. Rasa penasaran tentang apa yang terjadi dengan orang-orang semalam membuatnya memutuskan untuk bertindak. Dengan hati-hati, Manel memasukkan Luculo ke dalam tasnya dan mempersiapkan diri. Setelah memastikan tidak ada penjaga, Manel membobol ruangan yang sebelumnya terkunci. Di dalamnya, ia menemukan dua pria dengan tangan dan kakinya terikat. Manel segera membuka ikatan mereka, dan salah satu seorang pria itu meminta tolong untuk menyelamatkan istri dan anak perempuannya. Seorang penjaga tiba-tiba datang dan menembak pria yang baru saja diselamatkan Manel. Dari belakang, tak disangka, Victor malah membunuh penjaga tersebut. Victor segera mengajak Manel dan pria yang baru diselamatkan itu untuk kabur.
Mereka berlari menuju kapal kecil yang ada di samping kapal besar. Namun, anak buah Usakov melihat mereka dan langsung menembaki. Pria yang baru diselamatkan itu tertembak dan tiada. Manel pun segera memacu perahu itu berusaha untuk melarikan diri. Namun malang, Victor juga tertembak di pundaknya. Meski begitu, Manel dan Victor berhasil mencapai pelabuhan. Mereka segera mencari mobil yang masih berfungsi. Ia menemukan sebuah mobil namun di dalamnya terdapat zombie dan terjebak di sabuk pengaman. Manel langsung menembak zombie itu dan mengeluarkannya. Setelah itu, Manel membawa Victor yang terluka ke rumah sakit. Di sana ia tidak lupa untuk mengecas ponselnya. Victor memberitahu Manel bahwa Usakov adalah seorang bajak laut yang merampas dan merampok orang-orang yang berhasil selamat. Sesampai di rumah sakit, Manel kecewa karena helikopter yang biasanya ada di halaman rumah sakit sudah tiada. Tiba-tiba, sebuah zombie menghantam mobil mereka. Manel langsung menembaki zombie itu, namun tak lama, zombie-zombie lain bermunculan. Dengan bersusah payah setelah membunuh zombie-zombie yang datang, Manel segera membawa Victor masuk ke dalam rumah sakit. Situasi di dalam rumah sakit sangat berantakan. Manel pun berjalan hati-hati agar tidak menarik perhatian zombie yang ada. Ia akhirnya membaringkan Victor di ruang operasi. Victor meminta Manel untuk mengeluarkan peluru yang ada di pundaknya. Dan Manel pun pergi mencari peralatan yang diperlukan untuk operasi. Saat mencari, Manel mendengar suara anak-anak kecil di dalam lubang udara. Ia mencoba mendekat dan berbisik, namun tiba-tiba para zombie datang menyerangnya. Manel pun berusaha bertahan dan menghindari serangan mereka. Ia kembali ke ruang operasi, namun Victor sudah tidak ada di sana. Seorang suster kemudian muncul dari sebuah pintu dan menyuruh Manel mengikutinya. Sesampainya di ruangan, Manel terkejut karena Victor dan Luculo sudah ada di sana. Suster itu bernama Lucia. Dan ternyata Lucia tidak sendiri. Ia bersama Dr. Cecilia dan 3 anak yang berhasil selamat. Manel pun meminta Cecilia untuk membantu mengeluarkan peluru di pundak Victor. Setelah memastikan bahwa Victor tidak tergigit zombie, Cecilia langsung melakukan operasi. Manel kemudian memberitahu bahwa ia sebenarnya datang ke rumah sakit ini untuk menggunakan helikopter yang ada. Mereka berencana untuk ke Pulau Kanari karena Victor adalah seorang pilot. Namun, helikopter yang dimaksud sudah tidak ada. Lucia kemudian mengajak mereka melihat dari balik jendela dan mereka melihat sebuah helikopter yang ada di tengah-tengah area karantina. Namun, helikopter itu dikelilingi oleh ratusan zombie. Malam harinya, Cecilia memberitahu Manel bahwa stok makanan mereka sudah habis. Kemudian ia menceritakan bahwa ketiga anak yang mereka selamatkan adalah anak-anak dari pegawai rumah sakit yang kini sudah menjadi zombie. Keesokan harinya, Manel menyusuri lorong rumah sakit dan teringat pada istrinya yang sudah tiada. Selama ini Manel merasa bersalah atas kehilangan istrinya. Ia pun berusaha untuk merelakan kepergian istrinya dengan melepas gelang peninggalan istrinya dan memasangnya di ranjang rumah sakit. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, menandakan bahwa ada pesan masuk dari kakaknya Belen. Belen mengirimkan beberapa video yang menunjukkan kehidupan keluarganya di Pulau Kanari. Mereka tampaknya baik-baik saja. Ternyata selama ini Belen juga mengirimkan pesan untuk menanyakan Manel. Manel pun akhirnya membalas, memberitahukan bahwa ia kini juga baik-baik saja. Namun tak lama kemudian suara tembakan terdengar. Ternyata itu adalah Usakov dan anak buahnya yang datang untuk mencari barang berharga. Manel segera mengajak semua orang untuk pergi dan mencapai helikopter terlebih dahulu sebelum Usakov menemukannya. Mereka pun melewati ruang pembakaran. Namun saat Lucia membuka sebuah pintu, ternyata ada zombie di balik pintu itu. Zombie tersebut langsung menyerang Cecilia. Manel dan Lucia berhasil membunuh zombie itu. Namun sayangnya Cecilia sudah tergigit oleh zombie. Dengan berat hati, Cecilia menyuruh Lucia untuk pergi menyelamatkan anak-anak. Mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa Dr. Cecilia. Mereka melewati sebuah ruangan yang penuh dengan zombie. Mereka harus mengendap agar tidak menarik perhatian zombie yang banyak.
Saat itu, seorang anak tiba-tiba memanggil ibunya yang sudah menjadi zombie. Victor segera menutup mulut anak itu untuk mencegah keributan dan memanggil zombie yang ada. Manel pun mendekat dan menyuruh Victor untuk pergi menyusul Lucia, sementara Manel akan membantu anak itu. Tiba-tiba seorang zombie menyadari keberadaan mereka semua dan dengan cepat zombie-zombie itu berkumpul dan menyerang. Manel pun membawa anak itu yang bersembunyi di dalam lemari. Sementara itu Lucia dan yang lainnya akhirnya berhasil keluar dari ruangan tersebut. Tiba-tiba dari belakang anak buah Usakov datang membunuh semua zombie yang ada di sana. Setelah Usakov dan anak buahnya pergi, Manel langsung bergerak untuk menyusul yang lainnya. Mereka kemudian melihat puluhan zombie mengelilingi helikopter yang terkurung dalam pagar besi. Manel pun segera memiliki ide menyusun rak-rak barang yang ada di sekitar mereka sebagai perisai untuk menghindari serangan zombie. Dengan hati-hati, Manel dan yang lainnya pun keluar, membawa rak dan troli barang menuju landasan helikopter. Begitu para zombie menyadari kehadiran mereka langsung berusaha menyerang. Manel dan yang lainnya berusaha keras untuk mendorong rak-rak itu. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam pagar besi dengan selamat. Victor dan anak-anak langsung bergegas masuk ke dalam helikopter, sementara Manel dan Lucia masih berusaha menutup pagar. Setelah Manel dan Lucia berhasil masuk ke dalam helikopter, Victor kesulitan menyalakan helikopter itu. Manel pun turun kembali untuk mengusir beberapa zombie yang berhasil melewati pagar. Helikopter akhirnya berhasil dinyalakan, namun tiba-tiba Usakov dan anak buahnya datang, memasuki pagar dari sisi yang lain. Usakov menyuruh Victor untuk menyerahkan helikopter itu. Melihat hal ini, Manel yang ada di depan pintu gerbang langsung membuka gerbang pagar, membuat para zombie berlarian menyerang Usakov dan anak buahnya. Victor segera menerbangkan helikopter dan Lucia melemparkan tangga besi agar Manel bisa menaiki itu. Dengan berusaha keras, mereka akhirnya selamat dari tempat itu. Saat helikopter sedang terbang menuju Pulau Kanari, Manel mendapat telepon dari Belen. Manel memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju Pulau Kanari. Namun, Belen malah berteriak melarang. Belen menyuruh Manel untuk menjauhi Pulau Kanari. Kemudian melihat ada 2 pesawat militer yang melintas Pulau Kanari. Ternyata wabah virus sudah menguasai pulau tersebut dan berakhirlah alur cerita film. Perjuangan dan ketahanan manusia dalam menghadapi situasi ekstrim. Manel yang berusaha bertahan hidup setelah wabah virus menghancurkan dunia menunjukkan tekad yang luar biasa untuk mencari keselamatan baik untuk dirinya ataupun orang lain. Walaupun banyak rintangan yang harus dia hadapi, mulai dari zombie dan orang-orang sekitar, Manel terus berjuang untuk mencapai tujuan, bahkan setelah mengetahui kenyataan pahit tentang Pulau Kanari yang sudah dikuasai oleh virus TSC. Cerita ini juga menggambarkan pentingnya keputusan moral dan hubungan antar manusia. Keinginan untuk bertahan hidup, melindungi orang yang tersisa, menjalani kehidupan meski hidup dengan pengorbanan, menunjukkan esensi kemanusiaan dalam kondisi apapun. Terima kasih yang telah mendengarkan atau menonton. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya.